ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد حبائبنا الكرام asatidna al-izza, para tokoh masyarakat, semua yang hadir, semua yang hadir, yang di panggung, yang di bawah, yang duduk di atas karpet, yang di atas terpal, ataupun mungkin duduk di atas sandal, ataupun tidak duduk, semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kemuliaan ini berkelanjutan, terus berlanjut sampai kelak di hari kiamat, di bawah bendera Nabi Muhammad. Ketika banyak orang di dunia bangga membawa satu bendera, yang entah bendera tersebut masih berlaku atau tidak di hari kiamat, wallahu alam. Tapi duduknya kita semuanya, meskipun tidak nampak bendera, tapi hakikatan kita berada di bawah benderanya baginda Nabi Muhammad. Tidak diadakan maulid arba'in, tidak dibuat peringatan maulid Nabi, tidak diadakan tabligh akbar, kecuali niatnya hanya satu, kepingin menggembirakan hati Nabi Muhammad. Hanya ingin memberikan laporan yang Rasulullah tersenyum, lain tidak. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berbagai macam kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah, meskipun kita meyakini pastinya panitia berjibaku, pastinya panitia capek, pastinya panitia jungkir balik mikirkan. Tapi wallah ya ikhwan, kita nggak boleh mengingkari kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap malam dari satu tempat ke tempat yang lain semisal ini, alhamdulillah, kita bukannya kok kemudian membanggakan diri, tidak, tapi kita berharap setiap yang hadir ini adalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah insya Allah mencusuar hidayah, mercusuar hidayah untuk orang sekitarnya. Allahumma ja'alna sababan liman ihtada, Allahumma ja'alna hadin muhtadin ghaira dhalin wala mudillin. Ya Allah, berikan kepada kami selalu hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan belokkan hati ini ya Allah setelah kau beri petunjuk. Ya Allah, jangan belokkan lagi ya Allah hati ini setelah kau beri petunjuk. Ya Allah, setelah kau berikan kenikmatan kami mendengar salawat nabimu, zikir bersama para habaib dan para ulama, duduk bersatu karena Allah dan Rasulmu. Ya Rabb,
Jangan belokkan lagi kemudian senang sama musik-musik yang melalaikan. Jangan belokkan lagi ya Allah senang kepada ngelem atau narkoba. Jangan belokkan lagi ya Allah merasakan lezatnya perkara haram. Ya ikhwan, insya Allah kita berharap, dan beberapa kali di majelis-majelis tahun lalu saya sampaikan, insya Allah kita para habaib, para asatid mau capek, kita buat ungkapan kami siap untuk menjadi anak tangga supaya jadi tempat lebih tinggi dan meningkatnya generasi-generasi muda. Yuk kita bersatu, para tokoh masyarakat, para asatid, para ustadz-ustadz, para imam, para qori, termasuk juga Pak Lurah, Pak Camat, Wali Kota, semuanya, gubernur atau siapapun. Untuk apa kita hidup kalau bukan kepingin untuk gembirakan hati Nabi Muhammad? Ya ikhwan, majelis yang semisal ini yang disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa tidak berkumpul 40 orang kecuali di dalamnya ada satu wali. Ini kira-kira kalau kali berapa 40 nih kira-kira? Cukup banyak, wallahu a'lam. Bukan kita kok membanggakan diri kemudian kita merasa puas hati, tidak. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah saya titip doa kepada semua yang hadir. Masing-masing punya hajat kepada Allah. Yang punya hutang mungkin hajatnya kepingin cepat terselesaikan hutangnya. Yang belum kawin mungkin hajatnya kepingin cepat dapat jodoh. Yang belum punya keturunan mungkin hajatnya kepingin cepat punya keturunan dzurriyyah sholihah. Mungkin juga yang kepingin nyalek, mungkin ada hajat dia sama Allah. Yang penting jangan bawa-bawa bendera calegnya ke sini gitu aja, nggak laku itu. Kalau pakai bawa bendera calegnya ke sini, ngomong pula bahasa partainya, kita doakan sama-sama mudah-mudahan ndak jadi. Gitu aja nya. Karena ini majelis murni untuk zikir, majelis murni untuk salawat. Orang-orang yang datang adalah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang datang kepingin lisannya salawat rame-rame. Itu saja. Maka tidak dikotorin oleh berbagai macam keinginan-keinginan. Meskipun mungkin kita mengetahui akan niat-niat baik dari para caleg atau yang kepingin menang dalam pemilu. Namun ma'asyal hadirin, saya tadi bilangkan titip satu doa saja. Doa apa itu? Kita berharap, ya Rabb, lebih banyak lagi orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memperluas area hidayah. Berapa banyak kadang-kadang kita sedih. Kita waktu pembukaan di lapangan bola 10 November ya, kita lewat, ada pula dengar ada satu orang, ada acara apa ini? Ada maulid Nabi. Masa maulid Nabi kok gede-gedean kayak gini? Lu pakai nanya pula, masa pula maulid Nabi dibuat di lapangan gede? Dia pikir kalau di lapangan hanya konser. Dia berpikir hanya di lapangan itu hanya musik-musik yang melalaikan, atau mungkin yang setelahnya bahkan juga ada mabuk, yang mungkin juga setelahnya ada judi, yang mungkin juga berapa banyak anak muda pacaran, yang kemudian entah setelah itu kemana. Itu pula kadang-kadang aparatur pemerintahannya dengan bangga membuka acara konser tersebut. Maka bersyukur kita, alhamdulillah Pak Camat mendukung Maulid Arba'in. Alhamdulillah kita saling dukung.
alaisallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah maha adil dari semua yang adil? Yang punya andil dalam kemaksiatan, dia akan dapat bagian dari kemaksiatan dan dosa tersebut. Sebagaimana juga demikian yang punya andil di dalam majelis ini, yang tadi disebut sama Ustadz Rahmat, mungkin ibu-ibu yang mereka sibuk masak, yang mereka sibuk mempersiapkan, atau mungkin juga ada ibu-ibu yang tidak dukung. Dia bilang kalau nggak bisa ngasih makan ya nggak usah buat maulid, minta-minta pula. Bilangin sama ibu-ibu itu, Bu, bilangin sama ibu itu kalau ada, ya, kau ngasih nasi, nak ngasih nasi, maulid ini berjalan dan akan lebih rame. Karena ini proyeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ditentuin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran Allah telah menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat untukmu wahai Nabi Muhammad sebutanmu. Kami angkat untukmu. Perhatikan bahasa Al-Quran. Wa rafa'na laka, untukmu. Sebetulnya kalau di dalam ungkapan bahasa, laka dibuang bisa. Wa rafa'na dzikrak, aku angkat sebutanmu wahai Nabi Muhammad, namamu aku tinggikan wahai Nabi Muhammad, salawat kepadamu akan aku muliakan wahai Nabi Muhammad. Tapi Allah menyebut sebelum nama Nabi Muhammad, sebelum salawat Nabi Muhammad, Allah menyebut terlebih dahulu kata laka. Wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan, kami muliakan untukmu wahai Nabi Muhammad, untuk kegembiraanmu wahai Nabi Muhammad, untuk kesenanganmu wahai Nabi Muhammad, untuk ridhomu wahai Nabi Muhammad. Dzikrak, sebutan. Maka orang yang nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad itu buat ridho Nabi Muhammad. Oleh sebab itu di dalam hadis yang Nabi bersabda, siapa yang salawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa yang salawat kepadaku 10 kali, Allah bersalawat kepadanya 100 kali. Siapa yang salawat kepadaku 100 kali, Allah bersalawat kepadanya 1000 kali. Siapa yang salawat kepadaku 1000 kali, maka pundaknya akan berdempetan dengan pundakku di pintu surga. Masih berat salawat? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya ikhwan, saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, sayang-sayangku, jangan sia-siakan ini kesempatan besar ini. 1000 kali Anda sholawat sama Nabi, berdempetan pundak Anda dengan pundaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pintu surga. Saat Nabi bersabda, sebelum Nabi bersabda ini disebutkan Nabi, riwayat Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Nabi sujud syukur lama kali, sampai sebagian sahabat ingin menggerakkan tubuh Nabi karena takut Rasulullah wafat pada saat itu. Lama kali sujud syukurnya Nabi. Nampak para sahabat ini kejadian di sebuah kebun kurma. Riwayat Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kami duduk sama Rasulullah di kebun kurma. Kemudian mendadak Rasulullah kemudian takbir dan sujud syukur. Ini cerita sebelum hadis yang tadi saya sampaikan tadi. Nabi sujud syukur lama sampai sebagian sahabat khawatir Rasulullah wafat mau digerakkan. Kemudian Rasulullah bangkit, selesai kemudian beliau bersabda, atani atin min indi rabbi, datang kepadaku utusan khusus dari Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepadaku. Nabi gembira luar biasa, Nabi senang luar biasa.
Sahabat sampai sebelum Nabi bersabda bilang, "Ma adhakak ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan engkau tertawa, tersenyum demikian lebar ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menyampaikan hadis tadi. Ya ikhwan, apakah Rasulullah perlu sama sholawat kita? Tidak. Apakah Rasulullah perlu doa dari kita? Tidak. Tapi Rasulullah senang kali karena sholawatnya umatnya akan membuat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kita semuanya insya Allah tambah malam tambah hari, insya Allah tambah semangat, insya Allah. Sering kita sampaikan, kemarin kita sampaikan berapa banyak berhari-hari bermalam-malam sebagian di antara kita udah khawatir hujan dari sore udah hujan, ya kan? Maghrib tadi udah kepikir hujan cemana ini cemana, pokoknya isya dah hujan, insya Allah. Saya nggak masti indah, tapi alhamdulillah mulai dari malam pertama yang hujan maghrib selesai, alhamdulillah. Dah buat nikmat nyaman hari-hari ini, malam-malam ini. Ngapain kalian malam-malam di rumah? Hah? Ngapain? Nonton TV? Alah, TV kok masih ditonton? Orang kampungan nonton di nurut aja sama TV, suruh beli set box beli pula, ya kan? Hah? Ganti ini digital, niru pula digital, kampungan. Kenapa memangnya kalau nggak nonton TV? Hah? Hidupnya kita nggak nonton TV enaknya. Nggak tahu kita orang ruwet-ruwetnya berita. Yang penting buka Facebook Darus Sofa, ada pengumuman beli kalender. Itu yang penting dah. Hah? Lah itu yang penting dah. Tenang kita orang hidup. Ya. Beli kau kalender 25.000 untuk setahun. Asyik kau, rumahmu ada gambar Habib Umar bin Hafid. Ya kan? Di rumahmu ada kata-kata bijak dan doa-doa. Nanti lanjutkan solihin. Kita cuman buat mukodimah saja, ya kan? Nah. Bukan kok kemudian mau jualan kalender, enggak. Cuman kita berpikir supaya rumah kita lebih islami. Kita bersatu, bukan kok untuk untung-untungan, Pak, bukan. Darus Sofa nggak kepikir akan hal tersebut. Ya, mohon maaf, Pak, kalau Anda berpikir ya. Darus Sofa Arba'in ini nanggung 3 acara, pembukaan malam 12 sama penutupan. Ya, penutupan aja Pak minimal 70-80 enggak kemana loh Pak. Dari mana Ustadz dapat duit? Gampang, masih ada bantal. Masih ada bantal, bawa bantal ada sendiri. Insya Allah. Ya enggak tahu kita orang. Proyeknya Rasulullah, programnya Rasulullah, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita kepingin menyebarkan kegembiraan dan kesenangan karena Rasulullah. Pada majelis yang kemarin saya menjelaskan akan gundah gulana karena kita tidak bisa mandang Rasulullah. Saya menjelaskan pahala besar penyesalan atas dosa-dosa yang menghalangin kita berat di dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Ini adalah kemuliaan besar adanya penyesalan, adanya gundah gulana dalam hati karena Allah dan Rasulullah. Ketika banyak orang gelisah karena materi, gelisah karena cewek, gelisah karena diputus pacar, gelisah karena urusan duit dan kerjaan.
Allah menunggu orang-orang yang gelisah karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara gelisahnya para ulama ngelihat anak-anak muda yang jauh dari agama. Gelisahnya para tokoh masyarakat, anak-anak ngelihat anak-anak muda yang banyak kena narkoba. Gelisah, gelisah. Hatinya mikir, doa kepada Allah, berusaha caranya untuk bisa buat pengajian. Gimana caranya ngajak anak-anak muda kenal agama dan seneng sama agama. Ya ikhwan, semuanya punya kesempatan sama untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Bukan hanya yang duduk di atas, bukan hanya yang duduk di panggung, semuanya tanpa terkecuali. Bahkan mungkin yang mendengarkan tidak niat hadir di pinggir jalan. Anda diberi oleh Allah hidayah untuk mendengarkan, dan mudah-mudahan masuk dalam hati Anda. Anda kepingin nyenengkan hati Nabi Muhammad. Minimal anak-anakku, minimal keluargaku, minimal tanggung jawabku akan kudekatkan dengan masjid, kudekatkan dengan ustadz-ustadz, kudekatkan dengan pengajian. Ya ikhwan, setelah kita membahas akan gundah gulana karena Allah, yang kedua adalah hal yang termulia di sisi Allah adalah gembira karena Allah dan Rasulullah. Gembira. Nah, kegembiraan ini harus ada bukti. Kegembiraan ini harus ada nampak ekspresi. Oleh sebab itu semisal mahallul qiyam, berdiri dari duduk berdiri, ini adalah bentuk ekspresi gembira. Termasuk juga bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau bertanya, nggak ada Nabi buat maulid Nabi, sahabat nggak ada maulid Nabi dan lain sebagainya, ini adalah orang-orang jahil. Mohon maaf, kalau orang belajar usul fikih, kau tanya sama mereka yang teriak-teriak bid'ah, pernah belajar usul fikih apa enggak? Mungkin nama ilmunya saja baru kali ini dengar apa itu usul fikih. Orang belajar usul fikih harus tahu bahwa dalil itu adalah untuk asal. Artinya perbuatan seseorang itu ada dua macam. Satu al-asal, dua athar. Al-asal itu adalah pokok masalah. Kemudian athar ini adalah boleh kita sebut sebagai teknis, bentuk cara. Ya. Lah dalil tidak berbicara teknis. Dalil itu berbicara asal, pokok permasalahan. Semisal contoh, tidak ada yang beda pendapat di antara kita, pokok permasalahan nyantunin anak yatim, ngurmatin anak yatim. Dalilnya banyak. Cara nyantunin anak yatim, teknisnya berbeda-beda. Zaman Nabi nggak ada yayasan anak yatim, nggak ada, gitu ya. Berbagai macam cara menyantunin anak yatim. Apakah dikasih duit, apakah ditanggung sekolahnya, mondoknya, ataukah mungkin dibuatkan yayasan, atau nggak tahu lah. Pokoknya caranya ini teknis. Teknis tidak perlu dalil. Udah. Kewajiban menghormat orang tua. Dalilnya banyak, banyak. Teknis menghormat orang tua, setiap malam Ahad sama malam Jumat belikan martabak manis umpama. Loh, itu kau cari dalilnya nggak ketemu, Pak. Kutubus Sittah, Kutubul Asyrah, apa namanya, nggak ketemu. Mana ada dalil beli martabak manis setiap malam Ahad sama malam Jumat? Itu teknis. Ngurmatin orang tua dengan
mencukupi kebutuhan. Beras 10 kilo, duit setiap hari dihitung, anggap minimal 50.000, 100.000 per bulan sekian dikasih. Itu teknis. Itu teknis. Udah. Banyak hal. Hormat sama orang tua. Mencium keningnya. Ya. Salaman sama orang tua. Bolak-balik. Teknis. Kalau dicari dalilnya tidak ketemu. Tapi dalil pokok masalah menghormatin orang tua. Nabi cukup bersabda iqra'ul Quran, perbanyak baca Quran. Cara baca Quran teknis. Mau darusan, tadarus, mau baca sendiri, mau baca kayak wirid malam Jumat, Yasin bareng-bareng, terserah. Itu Maulid Nabi juga demikian. Gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembira dengan Rasulullah pokok masalah. Teknisnya berbeda-beda. Ada sebagian dengan cara ngumpulin anak yatim karena Rasulullah senang sama anak yatim. Ada sebagian ngumpulin anak-anak. Ya. Anak-anak kasih duit, nanti malam 12 Rabiul Awal insya Allah Habib Zain bagi-bagi duit lagi insya Allah. Mulai dari sekarang dipesen, ya kan? Nah, anak-anak supaya hadir, nah, kan gitu kan? Di antara teknis cara, termasuk juga puasa, termasuk juga bikin maulid semisal ini. Sayyid Muhammad Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki beliau mengatakan, ketika kalau ada orang bertanya, kenapa engkau senang dengan maulidnya Nabi Muhammad? Beliau mengatakan, aku tidak menduga ada seorang yang punya otak kemudian bertanya semisal ini. Loh, lahirnya Nabi Muhammad kok nggak senang cemana sih? Sekarang tanyakan aja, lahirnya Nabi Muhammad anugerah atau siksa? Anugerah atau kerugian? Anugerah, nikmat dari Allah. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika. Udah selesai, kurang apa lagi dalil? Nggak ruwet-ruwet kau sama dalil. Kadang orang nanya sama kita, mana usah doa, mana dalilnya doa bareng-bareng. Saya nggak repot-repot cari dalil. Saya bilang, kau sholat jamaah waladhdallin, amin bareng apa enggak? Ya, imamnya bilang waladhdallin, amin apa enggak? Amin semuanya. Ya udah, itu dalil udah. Doa itu udah, doa dalil. Enggak kurang-kurang dalil. Maka di sini ma'asyiral hadirin wal hadirat, senang dengan bulan Rabiul Awal. Senang dengan bulan Rabiul Awal. Gembira, gembira ini ibadah. Ya. Gembira ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ibadah besar. Hujan. Apa, ada yang ngurus, ngapain kalian ruwet kali? Ya kan? Yang penting kita asyik. Kita asyik, seneng. Jangan kemudian ngomong, Ustadz enak ada di panggung, saya turun nggak apa-apa. Kok ruwet kali kalian? Gak ada bedanya di atas sama di bawah. Karena niat kita ingin menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Nah, gembira itu adalah bentuk ekspresi. Ya, nggak mungkin orang gembira nggak nampak kegembiraan, itu nggak mungkin. Orang benci mungkin bisa dipendam dalam hati. Orang seneng bisa dipendam dalam hati. Kau cinta sama cewek tapi nggak berani ngungkapkan, ada apa enggak? Ada, ya kan? Nah, seneng sama cewek tapi nggak berani ngungkapkan, bisa dipendam. Tapi kalau gembira nggak bisa dipendam, Mbak. Namanya orang senang, orang gembira, nggak bisa dipendam, pasti nampak di raut muka gembira. Maka oleh sebab itu hadir Maulid Arba'in senyum. Hadir Maulid Arba'in senyum.
Ketemu sama kawan senyum. Ya. Orang senyum itu nyenengkan meskipun dia jelek. Meskipun jelek senyum ketawa bagus. Ini kau udah jelek, hitam. Ya. Marah-marah pula, cemberut pula, gembira. Senyumnya Anda karena Allah pahala. Alangkah mulianya, hebatnya ini agama ini. Masya Allah, Masya Allah. Maka senyum. Bulan Rabiul Awal adalah bulan berseminya hati. Namanya Robi itu adalah bersemi. Arti Robi itu bersemi. Maka ma'asyal hadirin, insya Allah malam-malam ini kita tambah gembira insya Allah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kegembiraan kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari kecuali tambah gembira insyaallah. Allahumma kama farrahtana fid dunya fafarrihna fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau gembirakan kami di dunia, gembirakan kami kelak nanti di akhirat. Dan harapan besar kita kegembiraan yang hakiki, kegembiraan yang paling besar adalah ketika roh kita sudah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihadiri oleh roh baginda Nabi Muhammad, dihadiri oleh roh Nabi Muhammad, dihadirin roh Nabi Muhammad, sehingga kita dikaruniakan oleh Allah husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah insyaallah, fi khair wa lutuf afiyah insyaallah. Di majelis yang mulia ini perbanyak doa, Pak, Bu. Jangan dianggap tabligh akbar itu penyampaian saja. Jangan dianggap tabligh akbar itu hanya sekedar ceramah tausiah saja. Tapi yang hadir dari malaikat jauh lebih banyak dari manusia. Maka oleh sebab itu jangan sia-siakan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka hati kita untuk menerima anugerah dari Allah. Insya Allah setiap malam waktu lebih dekat kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa semuanya istiqomah insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah diberi kesehatan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelapangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga perlu disampaikan yang punya mobil, ajak-ajak tetangganya. Yang punya mobil ajak kawannya, supaya mereka merasakan nikmatnya zikir dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajak saja siapapun mereka, ajak saja. Setelah itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Dia senang tidak senang, Anda tengoklah. Yang penting Anda ngajak orang. Setelah itu dia merasakan asyik di majelis ini. Ya Allah, ya ikhwan, sebetulnya kami sendiri al-fakir kepingin kali loh duduk di tengah-tengah situ ya ikhwan. Kepingin kali saya duduk di tengah-tengah jamaah. Kepingin kali. Bukan kok kemudian Anda berpikir enak duduk di atas. Wallah, seringkali kalau kita duduk di atas, apalagi kalau ada anak kita kemudian lewat segala macam, seringkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kena ain, jangan sampai kemudian kena mata jahat, jangan sampai kemudian kena macam-macam. Tapi saya bukannya masalah takut akan hal tersebut, tapi saya kepingin ada di tengah-tengah. Kalau disebutkan bahwa Al-Imam Ibn Mashish, beliau mengatakan beliau kalau zikir selalu berada di tengah-tengah jamaahnya. Kemudian beliau mengatakan, kenapa beliau milih di tengah? Beliau mengatakan, aku kepingin nafasnya orang-orang berzikir ini semuanya terhirup oleh hidungku. Nafasnya orang-orang yang berzikir ini terhirup oleh hidungku dan kemudian masuk dalam rongga dadaku. Maka demikianlah para ulama sholihin memahami akan arti zikir bersama-sama. Maka mudah-mudahan insya Allah semuanya diberi kekuatan hidayah dan taufik oleh Allah untuk bisa menyebarkan hidayah Allah,
untuk bisa menjadikan insya Allah generasi setelah kita menjadi generasi yang lebih baik, masyarakat kita menjadi masyarakat islami dan madani. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah fi khair wa lutuf wa afiyah. Terima kasih banyak kepada semua panitia, semuanya, ibu-ibu, tim khidmah semuanya. Insya Allah semua yang Anda lakukan menjadi laporan insya Allah kepada baginda Nabi Muhammad, dan pastinya insya Allah membuka pintu ridhonya Allah, keberkahan sempurna dunia akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillah.